Tatapan semua orang terfokus pada Yefan. Bagian atas tubuhnya telanjang dan tanda kristal berbentuk berlian di dadanya memancarkan cahaya redup. Tampaknya ada semacam reaksi. Tang Jie terkejut dan dia segera menarik Vermilion Bird Saber miliknya. Dia terbang mendekat dan berteriak dengan marah, "Perahu Nuh adalah milikku, tersesat." Dia mengayunkan pedangnya, dan burung vermilion terbang keluar dari pedangnya dan terbang menuju punggung Yefan. Murid Li Yunxiao menyusut, dan dia menunjuk dengan jarinya. Demonic Sky Armor di tubuhnya berubah menjadi bentuk mini dan ditembakkan. Demonic Qi menelan Yefan, dan armor itu berubah menjadi bentuk fisik yang menutupi tubuhnya. Itu tampak megah, seolah dewa iblis telah turun. Yefan sangat berterima kasih, dan dia meninju dengan tangan kanannya. Kekuatan tinju yang dibentuk oleh Ki Iblis membentuk domain senjata yang membentuk pertahanan di sekelilingnya. Burung vermilion menyerang domain Demonic Sky Armor dan menghilang seketika. Tingkat 2. Artefak mendalam segera ditentukan dengan perlindungan domain Demonic Sky Armor. Tidak ada seorang pun di ruang ini yang bisa menyakitinya. Yefan melangkah menuju kristal berbentuk berlian. Tang Jie buru-buru berkata, "Saudara Shang, bantu aku." Shang mengangguk menatap Yefan dan berkata, "Fu Yi, kalian hancurkan baju besinya. Yu, kamu bunuh Li Yunxiao." Ya, 3 suara sedingin es terdengar saat kekuatan domain menakutkan menyebar di udara. 3 sinar cahaya yang kuat menembus langit dan bumi. Kekuatan senjatanya mengguncang hati setiap orang yang hadir, membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah menjadi sangat kecil dan tidak berarti. Tidak hanya orang-orang di kejauhan yang tidak dapat bergabung dalam pertempuran, tetapi bahkan Yu dan orang lain yang telah melakukan 3 serangan tersebut pun sangat terkejut. Di bawah serangan mantra senjata yang begitu kuat, semua orang merasa seperti perahu kecil di laut dan bisa terbalik kapan saja. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Li Yunxiao bahkan berhenti bernapas. Pada saat ini, seolah-olah darahnya membeku di pembuluh darahnya, tidak mampu mengalir. Cahaya pedang Yu adalah 100% kekuatan artefak mendalam kelas 9. Bahkan ketika dia berada di puncaknya di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan menemuinya lebih dari 3 kali. Aku hanya bisa bertaruh. Hidup dan mati terserah surga. Rasa dingin di mata Li Yunxiao semakin meningkat dan dia berkata dengan suara sedingin es, "Shang, kamu memaksaku melakukan ini. Jika kuali gunung dan sungai dapat menekan semua senjata Xuan, aku pasti akan membunuh kalian semua dan tidak membiarkan siapapun hidup." Dia mengatupkan kedua tangannya dan berteriak dalam benaknya, "Gen Ryu menyatu dengan jiwaku." Di lubuk jiwa Li Yunxiao yang paling dalam, Gen Ryu membuka matanya dari tidur nyenyaknya. Dia melingkarkan tubuhnya dalam posisi yang aneh dan perlahan menyatu dengan jiwa Li Yunxiao. Semburan kekuatan jiwa yang tak terbatas tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, membentuk energi medan samar di sekelilingnya. Tubuh Li Yunxiao juga mengalami perubahan tertentu. Sisik naga muncul di tubuhnya, dan dia mulai berubah. Ini adalah teknik pertarungan jiwa. Zhang Xiaotian terkejut dari jauh. Teknik bela diri yang ditampilkan Li Yunxiao adalah teknik rahasia ras pemakan jiwa mereka. Meskipun tidak terlalu dalam dan kuat, namun sangat tidak lazim. Alasan utamanya adalah semakin sedikit orang yang membudidayakannya. Sangat sulit menemukan jiwa yang membuat seseorang merasa puas. Lebih baik fokus pada budidaya gonfalon pemakan jiwa. Selama ada cukup makanan untuk memberi makan, ia dapat berkembang tanpa henti. Adik laki-lakinya juga menjadi pucat karena terkejut dan berkata, "Jiwa macam apa ini? Ini sebenarnya sangat kuat, bahkan tubuh utamanya pun mulai berubah. Dan bentuk iblis semacam ini, kenapa terlihat seperti... Dia tergagap seolah tidak berani memastikan. Wajah Zhang Xiaotian menjadi gelap saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Seperti naga sejati kuno." "Hah?" Murid itu menghirup udara dingin dan berkata dengan ngeri, "Naga sejati kuno? Kakak senior, apakah memang ada hal seperti itu di dunia ini?"
Zhang Xiaotian berkata, tentu saja tidak. Naga sejati dikabarkan adalah roh sejati dari alam ilahi 10 arah. Jiwa iblis yang dia gabungkan seharusnya adalah keturunan naga sejati kuno. Untuk dapat mewujudkan wujud naga, ia harus menjadi keturunan naga sejati yang sangat kuat. Matanya berkedip-kedip seolah dia serakah. Bagi murid ras pemakan jiwa, tidak ada yang lebih penting daripada mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Jika dia bisa menemukan jiwa keturunan naga sejati untuk digabungkan dan mengembangkan teknik pertempuran jiwa, ditambah dengan gonfalon pemakan jiwa peringkat 9, maka dia akan menjadi eksistensi yang kuat di sekte tersebut. Setelah penampilan Li Yunxiao sedikit berubah, seluruh dirinya juga menjadi sedikit setan. Cahaya ungu muncul di antara alisnya dan berubah menjadi kuali gunung dan sungai, perlahan-lahan terbang keluar. Lingkungan sekitar kuali diselimuti oleh tekanan spiritual ungu. Saat badan kuali berubah, ia terus meluas dan menerangi sekeliling. Di bawah pantulan semua jenis cahaya di seluruh ruangan. Kuali ungu ini tampak agak suram, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Dan pada saat yang sama ketika kuali gunung dan sungai muncul, Li Yunxiao diselimuti oleh gas ungu pekat itu. Dia tidak bisa merasakan tekanan dari Tail Light Sword sama sekali. Dia sangat gembira saat dia mendorong kuali gunung dan sungai dengan kedua tangannya dan terbang menuju Ye Fan. Ekspresi Yu tiba-tiba berubah. Dia sudah merasa ada yang tidak beres. Di bawah kekuatan mengejutkan semacam itu, bahkan jika Kaisar Wu berada di puncaknya, mustahil baginya untuk tidak terpengaruh dan bergerak begitu bebas. Momentum pedangnya berubah. Cahaya pedang dari Tail Light Sword dengan kuat berputar di udara dan mengejar Li Yunxiao. Tang Jie melihat semua ini dengan kaget. Dia tiba-tiba sadar kembali dan berlari menuju kristal berbentuk berlian dengan wajah penuh fanatisme. Dengan perlindungan Vermilion Bird Saber, semua tekanan terpotong. Ketika kristal berbentuk berlian berjarak 10 meter, domain pedang Vermilion Bird Saber tersebar. Pada saat itu 3 kekuatan senjata tingkat dalam yang menghancurkan bumi runtuh. Li Yunxiao berdiri di depan Ye Fan dan berkata, "Jangan biarkan Bahtera Nuh sampai di sana dulu. Saya tidak ingin bekerja sia-sia. Jangan lupa bahwa kamu adalah keturunan Yenantian." Ye Fan kaget dan darahnya mendidih lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun kuil api suci begitu dekat dengan Bahtera Nuh. Jika mereka kehilangan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke posisi mereka saat ini. Mata Ye Fan bersinar dengan tekad untuk menyerah dan mengorbankan segalanya. Dia berteriak dan menggunakan iblis Qi-nya untuk menghilangkan lapisan tekanan dan bergegas menuju kristal berbentuk berlian. Segel tangan Li Yunxiao berubah dengan cepat, membentuk 3 karakter seperti kecebong emas. Mereka berbaris di depannya dan dipukul 3 kali ke dalam kuali gunung dan sungai di depannya. Dia berkata, "Apakah kamu hidup atau mati? Itu terserah kamu. Selama kamu bisa melewati ini, aku akan memberimu anggur dan daging yang enak di masa depan. Jangan menyerah pada saat yang genting, kuali gunung dan sungai, tekan gunung dan sungai." Ketiga karakter tersebut mengeluarkan suara yang tajam dan ditampar ke dalam kuali. Kekuatan jiwa Li Yunxiao tersedot hingga kering oleh kuali dan memancarkan 9 warna. Dia sangat gembira dan berkata, "Ini sukses." 9 warna bersinar dan berputar di sekitar kuali ungu. Dalam sekejap ia menghilang dan kembali ke keadaan ungu. Selain ukurannya yang besar, tidak ada perubahan lain. Ini. Mata Li Yunxiao membelalak dan dia menendang kuali ungu itu dengan marah. Dia berteriak, "Fak kamu! Anda menjatuhkan bola pada saat genting. Selama aku tidak mati hari ini, aku pasti akan mengubahmu menjadi bola di masa depan." Dia menendang beberapa kali dengan marah. Selain suara udara kosong, tidak ada reaksi lain. 3 gelombang kekuatan yang mengejutkan menghantam dan menerangi sekeliling. Seperti suasana hati Li Yunxiao saat itu. Warnanya seputih siang hari dan benar-benar menelan dirinya dan kuali ungu besar. Gemuruh. Serangan besar itu mendarat di kuali gunung dan sungai dan memancarkan cahaya yang kuat. Rasanya seperti matahari tiba-tiba meledak. Cahayanya memancar ke segala arah dan menyerap semua yang ada di ruang di bawah sinar matahari.
Waktu seakan berhenti pada saat itu. Bahkan kristal berbentuk berlian yang terus-menerus menelan struktur segala sesuatu melambat. Struktur segala sesuatu terus-menerus diserap ke dalam kristal dengan kecepatan yang sangat lambat. Cahaya perahu emas dalam kristal berbentuk berlian menjadi semakin kuat. Itu mengubah seluruh kristal menjadi warna emas transparan. Struktur segala sesuatu mulai terlihat. Selain itu, semua orang berada dalam kondisi yang sangat sunyi dan sepertinya sedang kesurupan. Suara kejutan yang lembut terdengar di ruang terang ini. Li Yunxiao membuka matanya dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia memeriksa tubuhnya dan berkata dengan terkejut, "Saya belum mati? Di mana tempat ini?" Melihat sekeliling, hari itu cerah seperti siang hari. Dia menyebarkan akal ilahi dan tidak bisa merasakan apapun. Itu seperti ruang yang kabur. Dia terbang ke depan karena terkejut. Tidak ada perubahan, semuanya putih seperti lautan awan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa merasakan apapun. Mungkinkah ini ruang dalam kuali gunung dan sungai? Ini adalah reaksi pertama Li Yunxiao. Senjata tingkat terdalam, tingkat tertinggi dapat membentuk ruangnya sendiri. Namun dunia putih ini tidak memiliki ki spiritual apapun. Sepertinya semuanya kembali ke ketiadaan. Dia satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, di dunia putih di depannya, sepertinya ada titik cahaya keemasan. Itu samar-samar terlihat dan berfluktuasi. Itu adalah murid Li Yunxiao menyusut. Dia berubah menjadi kilatan petir dan bergegas mendekat. Dia tidak asing dengan titik-titik cahaya keemasan itu. Mereka adalah karakter kecebong emas, seni ilahi dari penciptaan agung, seni ilahi dari alam semesta besar. Akan jadi apa kali ini? Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Sekarang dia yakin bahwa ini adalah ruang dalam kuali gunung dan sungai. Jika dia bisa mempelajari seni ilahi, dia akan bisa mengendalikan kuali ini dengan bebas. Buram, ada gambar di dalamnya. Buram, ada objek di dalamnya. Lembut, ada esensi di dalamnya. Di bawah tatapannya, seolah-olah kata-kata mengambang itu tiba-tiba menyatu dalam pikirannya. Dari beberapa kata yang hanya bisa dia kenali, dia sekarang bisa mengenali semuanya. Dia membaca karakternya dalam hati. Segera, dia merasa seolah ada ribuan jarum emas menusuk otaknya. Sangat menyakitkan hingga tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa inilah kekuatan, aturan dalam karakter. Dia tidak bisa menahannya. Yang membuatnya semakin cemas adalah karakter-karakter itu mulai menghilang dari otaknya. Selain beberapa yang telah dia baca, sisanya terhapus. Seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Li Yunxiao memuntahkan seteguk darah. Dia menghitung dalam hatinya, 12. Aku belajar 12 lagi. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Karakter kecebong emas perlahan meleleh dan membentuk gambaran seorang seniman bela diri yang sedang bermeditasi di udara. Ada juga kuali ramuan di depan seniman bela diri. Keseluruhan gambar hanya berupa beberapa guratan, namun sangat nyata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.